Halo semua, jumpa lagi di channel Desain Rumah 45. Kali ini kita akan membahas desain rumah minimalis satu lantai dengan lahan kecil berukuran 3,5 kali 10 meter. Dengan spesifikasi satu ruang tamu, ruang makan, dan dapur, satu kamar mandi, serta dua kamar tidur. Yuk langsung saja kita masuk ke pekerjaan boplank. Bahan yang dipakai untuk boplank biasanya bambu atau kasau berukuran 4 kali 6 meter dan benang untuk menjadi patokan atau batasan area kerja kita. Setelah itu baru bisa kita gali tanah sesuai dengan boplank yang kita pasang. Kita masuk ke pengerjaan slough dengan ukuran 20 kali 30 cm sebagai tumpuan dinding dalam suatu ruangan. Dan jangan lupa struktur kolomnya. Di sini kita cukup gunakan kolom kecil ukuran 15 kali 15 cm. Setelah pembersihan slough selesai dirangkai dan dimasukkan ke posisinya, jangan lupa pekerjaan bekistingnya. Langkah selanjutnya, slough dicor beton dan dibongkar kembali bekisting beserta bopplanknya. Pengerjaan slough di desain kali ini membutuhkan sekiranya dana 5 juta rupiah. Kita lanjut ke pemasangan kusen pintu dan jendela sebagai patokan susunan bata. Khusus untuk pekerjaan kusen kayu, cara pemasangannya berbarengan dengan pekerjaan pasangan bata merah. Saat mesetting kusen kayu pintu dan kusen kayu jendela harus sama-sama tegak lurus. Kusen yang dipakai kali ini dari bahan kayu yang akan membutuhkan biaya kira-kira 8 juta rupiah. Setelah itu dilanjutkan pemasangan bata merah sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Kita lanjutkan pemasangan ventilasi yang ada di atas kusen pintu ataupun kusen jendela. Dan dilanjutkan kembali pemasangan bata merah sampai ketinggian 3,4 meter. Setelah selesai semua pemasangan bata merah, kita lanjut ke pengecoran beton untuk kolom. Selanjutnya kita masuk ke pekerjaan ring balok dengan ukuran 15 kali 15 cm. Dimulai dari pemasangan rangkaian besi ring balok di atas bata merah, serta pemasangan bekisting ring balok. Dan terakhir, sampai dengan pengecoran beton ring balok. Setelah dicor dan mencapai umur beton, semua bekisting dibongkar kembali. Setelah itu dilanjutkan kembali pemasangan bata merah. Pengerjaan ring balok mulai dari pembersihan bekisting dan pengecoran beton membutuhkan biaya kurang lebih 4 juta rupiah. Kita lanjut ke tahap pengerjaan lantai. Di tahap pertama, kita beri urugan pasir untuk mengisi elevasi yang kita inginkan. Lalu, ke tahap selanjutnya, plester lantai sebagai penguat alas lantai. Lalu yang terakhir, mulai kita pasang keramiknya. Estimasi biaya pengerjaan keramik dengan elevasi sekitar 25 cm dari jalan sekitar 8 juta rupiah. Masuk ke tahap finishing dinding dengan mulai plester seluruh area dinding sebelum masuk ke tahap pengecetan. Biaya yang diperlukan pada pengerjaan dinding dengan tinggi 3,4 meter hingga finishing cat membutuhkan sekitar 15 juta rupiah. Di desain rumah kali ini kita menggunakan dak plat beton sebagai atap kamar mandi yang membutuhkan biaya sekitar 500.000 untuk ukuran kamar mandi yang kecil. Kita lanjut ke tahap finishing berupa penambahan furnitur di setiap ruangan. Untuk area ruang depan bisa digunakan sebagai ruang tamu dan juga bisa digunakan sebagai ruang keluarga. Selanjutnya adalah dapur lengkap dengan minibarnya. Lalu area ruang tengah sebagai kamar tidur anak. Lalu area ruang belakang sebagai ruang kamar utama yang berdekatan dengan pintu samping. Area pintu samping dilengkapi dengan anak tangga kecil untuk memudahkan akses keluar masuk.
Lanjut ke tahap pengerjaan plafon, yang tentunya diawali dengan tahap pemasangan rangka terlebih dahulu. Setelah itu, plafon gipsum sudah bisa dipasang. Plafon yang digunakan kali ini berjenis flat atau rata dari setiap ruang dan membutuhkan biaya sekitar 8 juta rupiah. Setelah tahap pengerjaan plafon, kita lanjut ke tahap pengerjaan atap. Dan kali ini, bahan rangka yang dipakai adalah kayu. Rangka pertama yang dipasang adalah gording. Setelah itu, rangka ring. Selanjutnya ditutup dengan atap berbahan spandek. Tidak lupa kita pasang lip slang untuk penutup sisi ruang dari rangka, serta kalsiboard sebagai penutup luar bagian bawah atap, agar rangka atap aman tertutup dengan baik. Pengerjaan atap kali ini membutuhkan biaya sekitar 10 juta rupiah. Kita kembali ke bagian sisi depan rumah. Untuk mempercantik fasade rumah, kita tambahkan sedikit ornamen kayu dari bahan wood plank, agar fasade rumah tidak hanya polos saja. Dari pengerjaan wood plank ini membutuhkan biaya sekitar 5 juta rupiah. Lanjut pada area sisi luar rumah, yaitu teras. Atap atau kanopi teras kali ini menggunakan atap dak beton yang membutuhkan biaya sekitar 1,5 juta rupiah. Lanjut pada pengerjaan teras itu sendiri yang diawali dengan pemasangan tumpuan dari kolak bata, lalu berlanjut hingga tahap akhir pemasangan keramis pada teras. Untuk estimasi biaya pengerjaan teras kali ini sekitar 5 juta rupiah. Jangan lupa juga area hijau rumah. Area hijau atau taman kita tempatkan pada area depan rumah. Selain fungsi sebagai sumber tambahan oksigen, taman atau area hijau juga bisa menambah estetika dari rumah. Penambahan taman menjadi sentuhan akhir dari desain kali ini. Lahan sempit dan biaya terbatas bukan penghalang dalam membangun rumah nyaman dan indah yang kita impikan. Semoga desain rumah kali ini menjadi inspirasi bagi kalian yang nonton. Step by step dari pembangunan ini tidak urut, karena harus menyesuaikan dari pembuatan animasi pembangunan. Dikarenakan pembuatan animasi yang berurutan dari awal pembangunan sampai akhir pembangunan cukup rumit. Dan ini adalah estimasi total biaya pembangunan. Perlu diingat, biaya yang tercantum mungkin bisa berbeda dari setiap daerah. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Desain Rumah 45. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu Detail Rumah. Terima kasih.